kita bahas itu apa nih? Tokohnya siapa? Pembagiannya Itu kan apa? Kita 3 orang. Satu orang itu masih minimal satu tokoh kan? Bukan. enggak. Ya gitu. Oh enggak, gimana? Jadi satu toko komentarin sama kita. Bertiga gitu. Gitu. Oh, Jadi satu toko aja. Peksan emang belum kirim contoh video ke Hana. Belum ngirim. Nih, saya kasih ininya Bu, contoh. Contohnya Ibu Rohana. mana? Bentar. Yang penting kita milih tokonya mau siapa gitu loh. Kira-kira yang bagus atau yang gampang. Ngirim video doang kan? Nggak ngisi-ngisi nih. Iya, kitanya rekaman biasa. Nanti kirim ke Pak Iksan. Video diskusi sama ini kan. Bukan video diskusi. Iya, diskusi juga Bu. Iya, Iya, Video kayak kita lagi kayak gini. iya. kita lagi diskusi gini di video. Kirim satu sama video. Astagfirullah. Tokohnya satu. Link tokohnya gitu kali. Ya bisa ya? Iya. Nih, ntar saya kirim ke Bu Rana ya. Yang tulis Tapi kan kitanya itu kan rekaman itu kayak yang Pak Iksan kirim itu kan. Iya, Mengomentari, Iya. Jadi, mengomentari tokohnya. jadi ada 2 videonya. Pertama video yang kita komentari tokohnya. Ntar video yang kedua Oh, kita sedang diskusi kayak begini. Gitu. Ini kita di video gitu. Ada 2 link. Ada 2 jadinya. 12 menit. Ya, kita aja nggak tahu begitulah. tokohnya siapa dulu. Nah, kan ini dibahas nih. Kira-kira siapa tokohnya? Sok di Bu Rahana dilihat dulu. Modelnya kayak begitu tuh. Yang mana yang ini? Videonya. Ada tambahan diskon hingga 500.000. Kredit poin action. Video Alkostar menjelaskan alasan kerap memberi berat hukuman bagi koruptor dalam sidang yang ia tangani. Menurut Artijo, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bila merajalela. Tujuan kita bernegara menciptakan keadilan sosial tidak akan tercapai. Oh, harus kayak gini. Dikira tuh cuma link video publik doang, itu apa? Tokoh publik doang. Ini kita ngomentarin ya. Iya, Iya, komentarin. kitanya ngomentarin. Hmm. Beliau memberikan dukungan yang tetap. Bisa apa Isan edit-edit kayak gini? Ya, dicoba-coba aja, Bu. Bukannya rada pusing juga ya edit ya. Aduh, beneran. Iya. Aduh. Oleh para koruptor. Dari Bapak Artijo Alkostar, nilai-nilai dasar etika. Beliau menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada Bapak Artijo Alkostar merupakan pejabat publik yang berkomitmen mutu, yaitu pelayan publik yang handal dan profesional. Sebagai hakim, beliau merupakan pendengar yang baik, yang ragu menjadi Ibu juga susah tuh. Ya udah, berarti siapa kita tokohnya? Nah, tentuin dulu tokonya siapa ya, kira-kira. Kalau yang ada tinggal dicari aja sih ya di YouTube ya. Yang itu yang tadi saya kirim itu, Pak. Boleh itu juga. Ada Hah? Nggak apa-apa. Baharudin itu ya yang anti korupsi. Hogeng, polisi yang tidak bisa disuap. Muhammad Hatta anti korupsi, Agus Salim yang hidupnya sederhana. Kira-kira yang mana tuh? Yang mana Bu Yani? Ini yang Belum mana? tahu. Baharudin Lopa. Belum baca tokoh-tokohnya, belum lihat.
Baharudin Lopa itu sosok ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya santer disebut sebagai Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung yang tidak bisa disuap. Baharudin Lopa. Kalau yang tadi itu siapa? Sugeng ya. Hogeng itu polisi. Yang mana nih? Polisi tidak bisa disuap. Jadi anti korupsi, hidupnya juga sederhana. Ada Muhammad Hatta, ada Haji Agus Salim. Terus siapa lagi tuh ya? Ini nih, siapa tadi ya? Saya mau tahu itu. Hugeng mah mantan Kapolri ya. Mantan Kapolri. Mau siapa? Siapa ya? Siapa ya? Tinggal pilih aja sebenarnya mana nih. Saya dipilihin aja lah sama siapa? Bu Burhana deh. Menurut Burhana yang mana? Kalau saya mah pengen yang ini, Baharudin Lopa. Baharudin, oke. Itu yang siapa? Itu yang apa? Jaksa ya? Itu Jaksa Agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Jadi tidak bisa disuap menyuap, tidak bisa ini. Yang kayak video Pak itu siapa? Kalau yang di video Pak itu siapa? Siapa itu? Al-Kausar siapa ya? Ya udah itu aja yuk, sama kayak Burhana. Ya udah Baharudin Lopa ya. Ya. Bu Yani, video sih. Kita lagi diskusi. Minimal 3 menit itu. Banyak. Gimana caranya? Saya bisanya moto doang nih. Nggak tahu. Pakai HP kali Pak ya? Pak Isan? Pakai HP aja. Enggak. Pakai HP, video HP. Ya, namanya pakai HP. Jadi gini nih, ntar ya, kita maksudnya diskusinya tentang si Baharudin aja. Baharudin Lopa adalah sosok lain dalam ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya santer disebut sebagai Jaksa Agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindak tanduk yang menjurus ke korupsi. Lopa adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada 6 Juni 2001, meninggalnya pada 3 Juli 2001. Pernah suatu ketika Lopa ingin membeli mobil pribadi karena tidak mau menggunakan mobil dinas untuk kegiatan keseharian. Lopa menghubungi Yusuf Kalla yang merupakan pengusaha otomotif dan menginginkan sedan yang paling murah. Kalla pun membohongi Lopa dengan menawarkan Corolla seharga 5 juta, padahal harga sesungguhnya 27 juta. Karena tidak mau membeli dengan harga teman, Lopa akhirnya membayar mobil tersebut dengan harga asli. Mobil tersebut lunas setelah dicicil selama 3 tahun. Ya boleh, terima boleh darimu karena memang tidak ada urusan apapun. Tapi suatu saat kau atau temanmu punya urusan kemudian datang dan meminta tolong. Saya tidak tegak lagi karena telah tersandera oleh pemberianmu waktu itu, ucap Lopa ke Yusuf Kalla di kemudian hari. Jadi Lopa itu tidak mau mempunyai utang jasa kali ya. Kayak gitu mungkin. Oke. Itu linknya bisa di-share nggak, Bu? Iya dong, saya mau baca. Ini linknya di-share. Yang tadi saya kirim ke Paisan itu loh. Kisah 3 tokoh Indonesia teladan. Kisah 3 tokoh Indonesia teladan anti korupsi. Kalau videonya ada kali ya di YouTube ya? Ada banyak. Banyak ya? Coba. Cari aja nama Baharudin Lopa gitu. Nah, ini saya lagi cari di YouTube nih. Baharudin Lopa. Pendekar hukum yang jujur. Jadi dia itu Jaksa Agung yang jujur. Baharudin. Ya, Baharudin Lopa. Baharudin juga pernah menjebloskan mantan Menteri Perindustrian. Baharudin. Baharudin Lopa. Duh sinyalnya.
pernah menjebloskan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia Bob Hasan, termasuk mengusut dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Oh, dia juga pernah mengusut Presiden Soeharto dulu, bahkan atas nama keadilan dan kebenaran. Ia pernah mengusut kasus pengadaan Al-Quran senilai 2 juta yang menyangkut karirnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Ya, sebelum kita diskusi, kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, sekarang kita kan mau ngerjain tugas kelompok. Kita mau pilih tokonya siapa dulu yang akan kita kerjakan, kita komentari. Ya, tadi kan sama Bu Rohana udah ada beberapa tokoh ya yang diajukan nih. Ada Muhammad Hatta, Baharudin Lopa, ya, kemudian Hugeng, dan iya. satu lagi itu Haji Agus Salim. Nah, Iya. ya kita pilih aja kira-kira mau siapa. Kalau saya sih Baharudin Lopa ya, karena dia itu dijuluki sebagai pendekar hukum yang jujur dan sederhana, yang memberikan teladan integritas dari Kejaksaan Agung gitu. Jadi ada teladan integritas, nilai-nilai kejujuran itu dia sangat berani, tidak pandang bulu, mau itu lawan, mau itu teman, mau itu masyarakat umum, di mata hukum itu sama saja menurut dia. Gitu. Jadi dia itu benar-benar menegakkan keadilan. Itu kalau menurut saya, makanya saya tertarik sama Baharudin Lopa. Boleh nggak apa-apa? Ya, saya setuju deh. Kalau gitu Baharudin Lopa aja ya. Bu Yeni gimana? Saya juga setuju, kayaknya menarik untuk kita bahas. Oke, ya, jadi setuju ya. Nah, sekarang kita cari ininya, cari apa namanya? Referensinya tentang Baharudin Lopa ini. Ya, kita sama-sama cari. Cari ya. Nanti kita dari latar belakangnya dulu kali ya. Boleh. Kalau bisa di share screen aja Bu, di share screen. Kalau udah nemu kita share screen. Saya nggak bisa. ada di HP nih, cuma nggak bisa di laptop. Bisa Bu, tinggalin aja. Oh iya, ntar berat nggak ya? Coba di share screen yang pijit yang hijau tuh, ada kan bacaan share screen ya? Iya. Belajar aja Bu. Nah ini nanti diklik nih. Sebentar. Ntar Bu ya. Saya ini jelaskan dulu tentang biografinya Pak Baharudin, boleh? Boleh Bu. Cari ya. Jadi Baharudin Lopa itu seorang mantan Jaksa Agung di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Baharudin setelah 19 tahun berpulang, namanya masih melegenda sebagai sosok pendekar hukum yang melekat dengan semangat anti korupsinya. Baharudin Lopa juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Itu dikenal sebagai sosok yang berani, jujur, sederhana, dan berintegritas tinggi dalam menegakkan hukum. Dia itu lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dikenal berprestasi sejak usia muda. Saat usianya baru 23 tahun dan masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin, Lopa telah berkarir sebagai jaksa di Kajari, Makassar pada tahun 1958. Kemudian di usianya yang baru 25 tahun, ia dilantik menjadi Bupati Majene. Selang 2 tahun, Lopa lantas menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di sejumlah wilayah, mulai dari Ternate, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta, hingga menjadi Jaksa Agung meski dengan masa jabatan yang singkat karena pria berkacamata itu menghembuskan napas terakhirnya pada Juli 2001. Gitu.
Selama memegang jabatan publik dan berkarir sebagai jaksa, Lopa menunjukkan integritas dirinya dengan tidak berkompromi pada hal ihwal korupsi. Ia tak gentar mengusut kasus korupsi kelas kakap yang menyangkut para konglomerat Indonesia. Tanpa pandang bulu, Lopa bahkan pernah menjebloskan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia Bob Hasan, termasuk mengusut dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Bahkan atas nama keadilan dan kebenaran, ia pernah mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta yang menyangkut Karimnya sendiri, yaitu Kiai Haji Badawi sebagai Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan saat itu. Lopa yang anti dengan pemberian hadiah dalam bentuk apapun itu pernah menulis di kolom surat kabar, jangan berikan uang kepada para jaksa, jangan coba-coba menyuap para penegak hukum apapun alasannya. Nah, itu slogan Lopa ya. Nah, jadi Lopa itu sangat jujur dan berani, berintegritas tinggi. Nah, kira-kira biografinya seperti itu ya. Ada yang mau menanggapi biografi Pak Lopa, jejak karirnya dia gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan kira-kira apa ya dari nilai-nilai aneka itu kan ada 5 ya. Akuntabilitas ya, akuntabilitasnya ada ya. Ada akuntabilitas, dia itu mempunyai sifat yang jujur, amanah, berintegritas. Kalau untuk jujur kayaknya di anti korupsi ya. Anti korupsi ya, anti korupsi. Nah, berintegritas, amanah. Nah, ini ya. Terus nah, apa lagi? Jadi kita bisa ambil petik hikmah dari riwayat beliau ya, Baharudin Lopa itu, kita ini harus bisa meneladani keberanian, kejujuran, dan kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sebagai kita sebagai ASN, seorang guru gitu ya, kita itu harus menerapkan sikap jujur, berintegritas, anti korupsi, dapat dipercaya gitu ya, tidak diskriminatif. Kira-kira seperti itu yang saya ambil dari hikmah jejak karir Baharudin Lopa ini. Iya benar Bu, saya juga setuju nih. Ingat dirangkai kata-katanya aja ya yang supaya lebih bagus lagi ya kita rangkai. Ini mau tetap pakai Zoom lanjutin atau masing-masing aja dulu kita rangkai, nanti udah gitu kita lanjut lagi diskusi atau nggak perlu pakai Zoom lagi gitu. Jadi udah rangkai, jadi kita buat video langsung, ntar kirim yang edit video kita. Tinggal bagi tugas aja. Kayaknya nggak apa-apa lah saya yang edit videonya. Nanti kita bagi-bagi berarti ya. Cuma saya juga bingung ngerangkai kata-katanya nih. Saya kurang pandai ngerangkai kata-kata. Apalagi saya. Enggak, berarti gimana? Kayak ya video yang pertama kita menanggapi tokoh itu kan? Benar. Itu kita iya, kayak gitu. Nah, ini bikin video lagi, menanggapi ini lagi, bikin video untuk kelompok diskusi. Ya, ini kan video diskusi. Kita buat aja dulu. Apa-apa, ini kan udah saya rekam nih diskusinya. Nanti hasil diskusinya bisa kita kirim masing-masing aja. Ntar kan saya edit nih. Ini hasil diskusinya. Ini ketika pelaksanaan diskusi seperti ini nih, udah nih ya. Nanti masing-masing bentuknya filenya Word aja. Ntar kirim ke saya, ntar saya gabungkan. Nah, ntar saya edit jadi satu video gitu. Jadi kita bikin video sama nih. Yang maksudnya kita bikin rekaman itu. Nanti Bu Yeni sama Bu Rohana kan buat rekaman nih menanggapi yang Baharudin Lopa. Nah, setelah itu hasil tanggapannya diketik di Word. Nanti kirim ke saya. Videonya juga sama, videonya dikirim ke saya juga gitu. Terus saya editing semua, jadiin satu video. Itu aja. Iya,
Nggak banyak-banyak kan kayak contoh yang Pak Iksan kirim aja kan? Iya, udahlah, mau sekali ngomong atau 2 kali ngomong bebas lah, terserah lah. 2 kali aja, gimana 2 kali aja? 2 kali boleh Berarti deh. ini yang satu buat video diskusi, ngirim tanggapan lagi. Yang satu buat video yang itu tokoh, Iya, baru di benar. Lopa. Iya, jadi ada 2. Ya kan diskusi mah udah kan? Ya, Kita buatnya video buat komentar tokoh kan? iya Wah, benar. katanya. Gimana Pak Isa? Iya, tapi buat komentar tokoh Bu Rohana. Ya, buat komentar tokoh aja. Yang kayak Pak Iksan kirim ya, Ya, contohnya. kayak gitu. Nanti Yang dari Kota Serang itu ya. ya benar. Ntar yang komentarnya itu sama Ibu diketik, kirim dalam bentuk Word ya, kirim ke saya filenya. Iya. Ntar saya mau sama edit. ini Pak Iksan. Iya. Terakhir itu harus jadi apa gitu, apa ya? Apa yang bisa kita petik gitu Jadi yang dari tokoh tersebut. Ya, Di oke. video harusnya itu ya. Nah, itu saya deh Itu yang terakhir berarti. Ya, ntar di yang akhirnya terakhir gitu ya. itu. Ya, berarti satu komentar video, 2 yang kita petik ya. Ya, bentuk Word ya, kirim ke saya. Ntar yang bentuk Word itu saya buat editing, kita diskusi gitu. Video diskusi. Nanti kalau yang komentar itu video yang komentar, beda lagi kan? Ada 2 tuh jadinya. Itu ya. Boleh. Kita pakai baju hitam putih. Males Iya. berarti. Pakai hitam putih. Saya juga udah siap-siap nih. Ya udah deh. Ya udah gitu aja ya. Ya. Bu Yeni diakhiri aja, nggak apa-apa. Closing. Ya udah nanti juga di-cut Bu Yeni. Closing nih. Ya, closing aja. Jadinya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan diskusi hari ini. Dan nanti kita buat sama-sama videonya. Terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan sebagai pembelajaran buat kita. Sampai ketemu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.